Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Febriansyah dengan NIM D11211038. Di sini saya akan mereview tugas USBM Wawasan Sosial Budaya Maritim pekan kelima mengenai potensi maritim Indonesia. Nah, potensi maritim Indonesia ini merupakan suatu potensi yang dimana kegiatan usaha memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan demi kesejahteraan rakyat atau demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, potensi maritim Indonesia ini yang akan saya review akan terdiri atas dua hal, yakni potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam dan potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Nah, langsung saja potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Nah, untuk poin ini terdiri atas empat bagian, yang dimana pertama yakni sumber daya dapat pulih atau renewable resource. Nah, sumber daya dapat pulih ini merupakan sumber daya alam yang dapat eh, diperbarui atau apabila digunakan tidak akan habis. Jadi, sumber daya alam ini dapat diproduksi terus-menerus tanpa akan habis. Namun, apabila produksinya dilakukan secara terus-menerus tanpa dilakukan pembudidayaan, maka tentunya sumber daya alam ini akan menjadi semakin terbatas dan lama kelamaan akan menghilang atau punah. Contoh dari sumber daya dapat pulih ini yakni ikan pelagis besar kecil, ikan demersari, udang, terumbu karang, ikan hias, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sumber daya tidak dapat pulih atau non-renewable resource, yang dimana merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi apabila digunakan secara terus-menerus, maka akan habis. Nah, di sini terbagi atas dua bagian, yang ini merupakan yang pertama bahan tambang dan mineral, serta minyak gas dan bumi. Untuk bahan tambang dan mineral ini terdiri atas bahan bangunan, pasir besi, batu apung, sideri, titanium, emas. Nah, tentunya bagi sektor industri tambang perlu adanya pembatasan atau pengkontrolan di mana dalam memproduksi bahan tambang. Jadi biasanya itu para industri tambang ini akan memproduksi bahan tambang tersebut apabila ada dari permintaan konsumen. Jadi pada industri tambang ini tidak serta-merta akan langsung mengambil semua sumber daya alam yang mereka dapat di dalam perut bumi. Jadi mereka akan hanya memproduksinya apabila sudah ada permintaan dari produsen. Jadi hal tersebut akan terjadi suatu kontinuitas untuk tahun-tahun berikutnya. Baik, selanjutnya, jadi sudah ada dua poin yang telah saya jelaskan, yakni renewable resource dan non-renewable resource. Selanjutnya adalah energi kelautan. Nah, energi kelautan di sini contohnya adalah gelombang, OTEC atau Ocean Thermal Energy Conservation, pasang surut dan angin. Di sini merupakan suatu kegiatan di mana menggunakan tenaga listrik, tenaga pembangkit yang ramah lingkungan. Contohnya menggunakan angin atau menggunakan laut atau pasang surut atau gelombang. Selanjutnya yakni jasa-jasa lingkungan, yang dimana terdiri atas media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Nah, di sini merupakan menjelaskan bahwa eh, di Indonesia ini terdiri banyak eh,
telah banyak sumber daya alam atau keindahan alam yang telah disediakan. Nah, di sini kita dapat memanfaatkannya untuk dapat dijadikan sebagai pundi-pundi rupiah untuk ekonomi negara kita. Jadi di sini bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya yang telah ada untuk dapat dijadikan eh, sebagai ekonomi negara kita ini. Baik, mungkin hal itu yang dapat saya jelaskan untuk potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan sejenis sumber daya alam. Selanjutnya adalah potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Jadi, tadi kan telah jelaskan di sini sumber daya alam. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengaplikasikannya atau merealisasikan sumber daya alam yang telah disediakan untuk menjadi sektor kegiatan ini. Nah, untuk sektor kegiatan sendiri ini terdiri atas beberapa sektor. Yang pertama yakni perikanan tangkap. Perikanan tangkap ini biasanya bagi masyarakat penduduk wilayah pesisir, baik itu para nelayan besar atau kecil, yang dimana memanfaatkan sumber daya laut dan potensi perikanan tangkap ini sekitar 6,4 juta ton per tahun. Selanjutnya adalah perikanan budidaya. Perikanan budidaya yang sering kita dengar itu budidaya laut, yang dimana potensinya yakni sekitar 23 juta hektar sampai 47 juta ton per tahun. Nah, selanjutnya adalah industri bioteknologi, yang dimana memiliki potensi sekitar 14 miliar US dollar per tahun. Nah, industri bioteknologi ini bergerak pada bidang industri farmasi, kosmetik, makanan, dan minuman. Selanjutnya adalah pariwisata bahari yang telah saya jelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak banyak sumber daya alam yang cukup indah dan ataupun dapat kita jadikan sebagai tempat pariwisata untuk memikat para wisatawan asing ataupun wisatawan lokal sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu ekonomi negara kita ini, yang dimana pariwisata bahari ini memiliki potensi sekitar 2,5 miliar US dollar. Selanjutnya adalah ada di bidang sektor potensi pertambangan energi, yang dimana saat ini kegiatannya cukup banyak dilakukan di negara kita, apalagi terhadap pertambangan ini. Selanjutnya yaitu perhubungan laut. Nah, perhubungan laut ini eh, memiliki potensi sekitar 10 miliar US dollar, yang dimana merupakan sebagai devisa untuk pelayaran asing yang melintasi zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, Indonesia ini berada di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi Indonesia itu sebagai tempat pelayaran yang dimana menghubungkan antara Asia dan Australia ini, sehingga sangat apa eh, daerahnya itu sangat eh, daerah itu sangat bagus sebagai perhubungan lautnya. Jadi di sini dapat memiliki potensi untuk maritim Indonesia ataupun potensi ekonomi Indonesia. Selanjutnya itu industri maritim, yang dimana yakni pariwisata perikanan dan perkapalan. Selanjutnya ada potensi pulau-pulau kecil. Jadi Indonesia ini terdiri dari banyak pulau yang tersebar dan di antaranya itu pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Nah, biasanya pulau-pulau kecil ini dapat berpotensi untuk sebagai tempat industri perikanan, sebagai tempat pertahanan, atau sebagai pun tempat pariwisata. Dan yang terakhir yaitu benda berharga bawah laut. Contohnya yakni kapal-kapal yang tenggelam di bawah laut ini juga memiliki banyak potensi untuk kita manfaatkan, yang dimana bisa kita jadikan sebagai sumber penelitian ataupun hal-hal lainnya yang dapat menghasilkan dan dapat membantu meningkatkan ekonomi negara kita. Mungkin demikian hal-hal yang dapat saya jelaskan
mengenai potensi maritim Indonesia yang dimana terdiri atas jenis sumber daya alam dan menurut sektor kegiatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini memiliki banyak sumber daya alam dan potensi-potensi kegiatan yang dapat kita lakukan. Namun masih kurangnya sumber daya manusia untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi tersebut. Namun, terkadang kegiatan kegiatan pemanfaatan itu tidak dibarengi dengan pelestarian ataupun memelihara sumber daya alam kita sehingga sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi akomodasi negara kita ini menghilang ataupun mulai punah karena tidak kesinambungannya antara pelestarian dan pemanfaatannya. Tingginya pemanfaatan namun kurangnya pelestarian eh, ataupun pemeliharaan. Jadi kita juga harus memperhatikan hal tersebut. Mungkin demikian review materi pekan kelima saya. Mungkin mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas ataupun yang terbata-bata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.